Delapan Podcast Pancasila bersama Kelompok 8. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas topik penting dalam sejarah bangsa Indonesia nih Kak. Apa itu Kak topiknya? Nah, topik yang akan kita bahas kali ini mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, menarik banget ya Kak topik kali ini. Nah, kalian tahu nggak apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, buat yang nggak tahu aku bakal jelasin nih. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian penting dari konstitusi kita yang memuat cita-cita leluhur bangsa dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara. Nah, untuk mengupas lebih dalam terkait dengan topik ini, kita akan mengundang dua narasumber yang akan menemani bincang-bincang kita di topik kali ini. Baiklah, tidak perlu lama lagi, kita sambut kedua narasumber kita hari ini. Silakan. Halo semuanya, terima kasih atas undangannya kakak. Saya Arun Retnosari sebagai mahasiswa PGSD UNES senang sekali bisa berdiskusi tentang pokok pikiran pada pembukaan UUD 45 di podcast ini. Saya Yunita Kartikasari sebagai mahasiswa PGSD UNES senang dapat berdiskusi tentang pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, terima kasih Kak Arum dan Kak Yunita atas perkenalannya. Langsung saja, saya ingin bertanya nih ke Kak Arum terkait bagaimana sih pendapat kakak tentang pokok-pokok pemikiran pembukaan UUD 1945. Baik, pokok pikiran pembukaan UUD 45 adalah ide dasar yang terkandung dan menjadi landasan pendirian negara Indonesia dan juga panduan bagi penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Berapa sih jumlah pokok pikiran yang dimiliki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini? Nah, pokok pikirannya itu ada 5, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Kak Arum berkenan nih, bisa kakak jelaskan lebih detail terkait dengan pokok-pokok pemikiran tersebut? Ya, tentu saja. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, pada pokok pikiran persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui permusyawaratan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara harus menjamin terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif dan bermanfaat dari Kak Arum. Nah, sekarang mari kita dengarkan pendapat dari Kak Nita. Nah, menurut Kak Nita sendiri, apa sih pentingnya mempelajari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini? Nah, tentunya sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, dengan mempelajari pokok pikiran ini membantu kita memahami cita-cita luhur bangsa dan landasan penyelenggaraan negara. Yang kedua, membantu memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu dapat juga meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, serta dapat membantu kita untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak alasan terkait pentingnya mempelajari pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik Kak, kita lanjutkan diskusi kita tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, untuk Kak Arum sih, menurut Kakak, bagaimana cara kita untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari nih Kak? Baik, tentunya ada banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti kita harus saling menghormati perbedaan suku, agama, ras dan golongan, serta toleran terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah, kita harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, kita harus selalu bersatu padu untuk menghindari perpecahan. Yang terakhir, kita dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa seperti belajar dengan rajin dan menjaga kebersihan lingkungan. Wah, terima kasih nih Kak atas sarannya. Sekarang mari kita dengarkan nih bagaimana sih Kak
pendapat Kanita terkait dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pemikiran pembukaan UUD 145. Nah, ada beberapa tantangan nih Kak yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran UUD 1945. Seperti ketidaktahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, ternyata banyak sekali ya tantangan-tantangan yang perlu dihadapi oleh bangsa kita. Nah, tantangan-tantangan ini kita atasi bersama agar bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita luhur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sebelum kita akhiri podcast kali ini nih, apakah ada pesan sih yang ingin disampaikan ke pendengar sekalian, Kak? Baik, saya ingin mengajak seluruh pendengar podcast Papan untuk mempelajari dan memahami nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan UUD 45 serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Nah, saya juga ingin menambahkan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita dapat mencapai cita-cita luhur yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oke, terima kasih atas pesan-pesannya dari Kak Arum dan Kanita. Demikian podcast Papan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar podcast ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Bye-bye. Bye-bye.